anjuran Nabi, dan memukul Rabbana bukan sesuatu yang terlarang. Adapun masalah memukul Rabbana di dalam masjid, disitulah yang terjadi perbedaan di antara ulama. Karena ini perbedaan di antara ulama bagi yang mengingkari ataupun yang mengadakannya agar tidak berlebih-lebihan, sehingga menjadi peperangan antara yang setuju dan tidak setuju. Pun ini inilah perbedaan di antara para ulama. Mungkin kita menemukan sebagian dari kita yang tidak mau memukul Rabbana di masjid, baik bagi mereka, karena itu adalah mengikuti pendapat ulama. Jika kita menemukan ada yang memukul Rabbana di masjid, tentu ini juga ada pendapatnya ulama. Selagi masalah-masalah khilaf seperti itu, jangan sampai kita saling merendahkan, saling menyalahkan. Dan jika kita pergi masjid, ternyata orang di situ tidak memukul Rabbana di dalam masjid, kita hormati, kita hargai. Dan mereka punya hujah yang sangat kuat. Punya hujah yang sangat kuat agar tidak mukul Rabbana di masjid. Akan tapi di saat kita menemukan orang mukul Rabbana di masjid, kemudian waktunya pun khusus, bukan waktu orang melakukan sholat berjamaah dan seterusnya, maka kita pun juga harus menghargai. Bahkan ada riwayat dari Nabi SAW, masalah pernikahan, a'linun nikaha fil masjidi wadribu alaihi bid-duffi. Kalau ada pernikahan, hendaknya lakukan di masjid dan pukul Rabbana. Artinya memukul Rabbana untuk gembira atas sebuah pernikahan boleh dilakukan di masjid. Cuman ini pun hadis bagi orang yang tidak mau memukul Rabbana di masjid, dikatakan hadis ini adalah tidak benar dan sebagainya. Intinya bahwa memukul Rabbana di dalam masjid terjadi perbedaan di antara ulama. Kita harus mengerti apa perbedaan di antara ulama. Bukan untuk saling ngece, saling merendahkan. Kok kayak punya surga saja. Kita kadang-kadang teman-teman urusan begini, gak habis-habisnya. Jadi kalau kita menemukan orang mukul Rabbana, asalkan cakep pemukulannya, indah senandung syairnya, itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Dan jika kita menemukan orang yang tidak mukul Rabbana, tolonglah, harus kita hargai mereka, karena mereka pun juga berpegang kepada apa yang mereka pahami dari para ulama-ulama mereka. Baik, semuanya adalah manhaj yang sama, selagi semuanya masih senang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, ini sekelumit. Kadang-kadang kita pakai Rabbana, ributkan. Tidak usah ribut. Kenapa harus meributkan? Kemudian biasa membaca salawat yang dibaca adalah Ya Rabbi Salli ala Muhammad. Begitulah, salawat boleh dibuat. Tidak harus salawat Ibrahimiyah yang kita baca. Masalah membaca salawat boleh. Seseorang mengarang salawat, asalkan maknanya tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada segelintir, namanya segelintir dibanding gelondongan kecil. Segelintir manusia yang mau mengatakan bahwasanya membuat salawat adalah bid'ah dan haram. Itu biasanya memang lidahnya lidah yang suka mencaci maki orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan dia berkata seperti itu. Karena barangkali dia belum bisa mencermati apa yang mereka baca dari hadis-hadis Nabi SAW. Nabi memerintahkan membaca, Allah memerintahkan membaca salawat. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, bagaimana aku bersalawat dan bersalam? Diajari oleh Nabi Muhammad salawat. Bagaimana aku bersalawat? Diajari oleh Nabi Muhammad salawat yang namanya salawat Ibrahimiyah. Disepakati bahwa paling baiknya salawat adalah salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang kita baca di saat kita melakukan salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Dan itulah teks yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuman pertanyaannya, apakah tidak boleh seseorang membuat salawat? Ini ada segelintir mata, gak boleh. Lalu bagaimana kita harus mengamalkan kalau kita diperintahkan oleh Nabi, jika engkau mendengar namaku bersalawatlah kepadaku? Apakah di saat nama Nabi Muhammad langsung Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Mubarak ala Sayyidina Muhammad kama barakta fil alamin? Begitu? Ya bagus kalau bisa. Akan tetapi ternyata membaca salawat, ada salawat yang sangat pendek dan Nabi tidak mengajarkan, dan itu dilakukan oleh para ulama dan para muhadditsin. Salawat yang diajarkan Nabi jelas namanya salawat Ibrahimiyah. Akan tetapi ternyata para muhadditsin yang mereka adalah orang yang paling dekat dengan sunnah Nabi, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, lihat, setiap kali beliau nyebut nama Nabi Muhammad tidak pernah menempelkan salawat Ibrahimiyah di dalam buku hadisnya. Akan tapi setelah menyebut nama Nabi Muhammad selalu menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat sallallahu alaihi wasallam bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya Imam Bukhari ahli bid'ah dan sesat. Begitu. Nah, kita harus cermat, jangan buru-buru. Sebetulnya menyusun salawat adalah asalkan maknanya sesuai, adalah diperkenankan. Dan kadang makna itu sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin dia adalah orang yang kasar sifat dan wataknya. Lalu bersolat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ar-Rauf ar-Rahim. Biar saya punya kasih sayang. Sebab saya paling kasar dengan istriku. Wah, kan? Aku paling kasar. Ar-Rauf ar-Rahim. Ingat sifat Nabi yang Rauf. Lembut penuh kasih. Baca. Dan di sini pun demikian. Dihadirkan semua makna yang selama ini benar-benar kita butuhkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan, berselawatlah. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memohon kepada Allah agar senantiasa Allah melimpahkan kesejahteraan, melimpahkan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu saja bahwa di saat kita bersalawat kepada Nabi, bukan Nabi butuh salawat kita. Apa sih arti salawat kita dibanding salawat Allah untuk Nabi? Allah sudah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa artinya salawat kita dari hamba yang seperti ini? Jadi kita bersalawat itu karena kita butuh. Bukan Nabi butuh kepada kita. Itu bersalawat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi kita bersalawat itu karena butuh. Makanya dijelaskan oleh Nabi, kalau kamu salawat sekali, Allah salawat 10 kali. Jadi kebutuhan kita, maka yang banyak bersalawat ini akan mendapatkan banyak salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini, ya Rabbi ballighul wasilah. Ballighul wasilah. Dari wasilah itu ada dalam riwayat doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalati qa'imah adi sayyidina Muhammad al-wasilah. Jadi al-wasilah itu dimaknai oleh para syurah adalah surga. Kemuliaan. Jadi mendoakan Nabi, Nabi sudah ahli surga, tapi mendoakan itu maksudnya ya untuk kembali ke kita. Kita yang butuh. Balighul wasilah. Sampaikan Nabi Muhammad ke wasilah yang pernah engkau janjikan ya Allah. Balighul wasilah. Ya Rabbi, ya Allah, khussahu bil fadilah. Berikan kekhususan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad dengan keutamaan karunia. Dan memang Allah sudah memberikan karunia. Lalu kenapa? Kita menyanjung sebetulnya. Membaca salawat sekaligus menyanjung Nabi Muhammad yang memang oleh Allah diberi al-wasilah. Dan dalam doa dia, Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata. Loh, apa Nabi Muhammad belum punya wasilah? Surga yang istimewa, belum punya karunia, keutamaan? Punya. Lalu kenapa kita diajari oleh Nabi Muhammad dalam azan doa kayak begitu? Untuk kembali kepada kita. Begitulah Nabi Muhammad mulia. Ini juga diambil dari hadis kayak begini. Ini kayaknya hadis doa azan tadi, doa azan sahih riwayat. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan lil wasilata wal fadilata. Itu adalah riwayat sahihah dan ini dihadirkan oleh penyusun syair ini. Ya Rabbi warda 'anis sahabati, ya Allah. Berikan kerelaanmu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan bagi hamba-hamba yang tidak pernah kenal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani Nabi di awal-awal perjuangannya. Berperang bersama Nabi melawan musuh-musuh Allah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh terkutuk dan terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk Sayyidina Umar bin Khattab. Terkutuk dan terkutuk manusia yang mengutuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada kedekatan kita dengan sahabat Nabi. Dan itu ciri mazhab, manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Kemudian ya Rabbi warda 'anis sulalati. Ya Allah, ridhalah engkau kepada sulalah, maksudnya keturunan, keluarga Nabi, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi. Ini sahabat Nabi, keluarga. Sulalah itu keluarga Nabi. Maka tanda orang berakidah benar kalau sambung kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan likulli syai'in asasun wa asasud dini wa asasul islami
hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baiti. Semua ada asasnya. Asas kita ahli sunnati wal jamaati adalah cinta kepada sahabat Nabi dan cinta kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait Nabi Muhammad dimulai dari ashabul kisah, Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian setelah itu merembet kepada istri-istri Nabi, kemudian merembet lagi kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian semua masuk kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada keistimewaan dan tidak bisa diminta. Tiba-tiba Allah menjadikan seorang dia punya kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 pendapat masalah ahli bait, bukan saat ini waktunya untuk menjelaskan. Sudah pernah sering kami hadirkan tentang siapakah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas adalah ini adalah keluarga Nabi Muhammad, termasuk di antaranya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Hasan dan Imam Husain sampai hari ini. Baik, yang sering disebut di Mesir dengan istilah Syarif, yang di sini disebut di Hadramut dengan istilah Habib dan yang lain sebagainya, dan di Jawa pun dengan istilah Habib atau Sayyid. Itu adalah termasuk dzurriyyah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan, melimpahkan keselamatan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh sang penyusun ini. Jadi kami sampaikan nazm ini ada yang mengatakan ini bukan dari Imam Ad-Dibai. Akan tapi karena sering dibaca di dalam maulid, maka perlu kita jelaskan makna-maknanya. Kemudian ya Rabbi wardu 'anil masyayikh. Cuman ada yang mengatakan ini milik Imam Ad-Dibai. Memang syair ini banyak dipakai untuk maulid yang lain, cuman ini ada yang mengatakan ini juga milik Imam Ad-Dibai. Ya Rabbi wardu 'anil masyayikh, ya Allah senantiasalah engkau ridho, rela kepada para guru-guru mulia. Subhanallah. Manhaj kita itu manhaj ngerti sambung kepada guru. Karena guru itu yang menyambungkan kita dengan guru-guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warham farham walidina. Ternyata dididik betul kita oleh orang yang menyusun nazam ini. Ya Rabbi ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami. Tidak lupa guru, tidak lupa orang tua. Kalau seandainya kita hanya membaca syair dibolak-balik mas selamat kita. Urusanmu dengan gurumu gimana ini? Punya guru nggak pernah hormat, nggak pernah menghargai guru, ilmumu nggak manfaat. Punya bapak ibu nggak pernah bekti, nggak akan bahagia hidupmu. Kunci kebahagiaanmu adalah di orang tuamu, dan kunci manfaat ilmu adalah disambung hatimu dengan guru. Ya Rabbi waghfir likulli mudnib. Subhanallah, menampakkan makna kasih sayang. Jadi kasih sayang seorang yang menyenandung, yang menyusun syair ini, yang menyusun salawat ini. Ya Rabbi waghfir kulli mudnib. Ya Rabb, ya Allah, ampunilah semua yang pernah berbuat dosa. Ini membersihkan hati, minta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah berbuat dosa dari hamba-Mu, ampuni. Nggak pandang, biarpun orang yang suka kurang ajar sama kita pun didoakan di sini. Jadi diumumkan di kulli mudnib. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah berdosa, ampuni ya Allah. Dan sebetulnya akan kembali kepada kita doa-doa mulia. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi ila ma qala al-malaku wa laka bimithlin." Kalau kita doakan untuk orang lain ternyata akan dikembalikan kepada kita. Malaikat doakan untuk kita. Jadi kalau kita mendoakan semacam ini jangan rugi. Ya Allah, ampunilah semua orang beriman ya Allah. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan dari ahli iman itu ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni. Ampuni. Dan nanti, Masya Allah, ini membersihkan hati. Nggak pandang, bibi, paman, ponakan, orang yang ngerebut waris kita, atau orang yang dolim kepada kita, didoain, lihat. Ya Rabb, bila taqta' rajana, ya Allah. Ya Allah, setiap saat aku memohon kepadamu, siang malam. Setiap saat aku memohon kepadamu. Dan di hadapanku banyak harapan-harapan. Ingin anak soleh, hidup mereka sejahtera, bahagia dunia akhirat. Aku ingin hidup bahagia dalam rumah tangga, dunia akhirat. Aku ingin yang belum menikah ingin punya suami yang baik, yang soleh. Yang belum menikah dari kaum pria ingin punya istri yang solehah. Itu adalah harapan-harapan yang ada di benaknya. Diadukan kepada Allah, ya Rabb, bila taqta' rajana ya Allah, jangan kau putus harapanku ya Allah. Artinya
harapan-harapanku yang selama ini terlintas berada di hatiku ini, ya Allah, wujudkan, kabulkan. Nah, ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Allah jangan sampai harapanku terputus, enggak sampai tujuan. Kemudian ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Allah, wahai zat yang maha mendengar tentang permohonan kami. Ya Rabb, wahai Allah yang mendengar permohonan kami, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabb, ballighna, sampaikan kami kepada Madinah untuk bisa ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tahu saja bahwa ada sebagian orang yang mengingkari ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kepleset menafsiri hadis la tushaddu rihalu ila thalath masajid. Mereka kepleset memaknai hadis tidak boleh kita menyiapkan kendaraan untuk pergi ke 3 masjid. Tidak boleh kita mengencangkan kendaraan untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Dimasukkan di situ kuburan. Apa hubungannya kuburan dengan masjid? Ya nyambung. Cuman begitulah sebagian orang kalau sudah terpleset sehingga mengatakan bahasanya dari hadis tersebut menunjukkan bahasanya haram kita ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tidak, ziarah kubur Nabi Muhammad adalah hakikat sunnah. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Azkarna, dan Ibnu Asakir mengisahkan Bilal yang berkunjung dari Syam ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kubur secara umum itu sunnah. Ziarah kubur secara umum sunnah. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sekarang ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah. Kenapa? Ziarah kubur ada makna. Di antaranya fa innaha tudzakirukumul akhirata. Di antara mengingatkan kita kepada akhirat. Oh, ziarah kubur orang lain saja boleh, kenapa ziarah kubur Nabi Muhammad tidak boleh? Dan itu keunikan di atas keunikan. Kunjunglah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Rasulullah membangkitkan cinta, menyuburkan kerinduan dan seterusnya. Maka jangan sampai kita terberdaya dan tertipu oleh sebagian orang yang memang dari hatinya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang itu satu paket. Satu paket antara orang yang enggak mau tawasul Nabi, enggak mau maulid dan enggak mau ziarah kubur Nabi, itu satu paket. Paketnya satu paket dikemas yang isinya adalah anti Rasulullah sebetulnya, seperti itu. Kelihatannya pengen memperjuangkan sunnah Nabi. Bagaimana membaca maulid Nabi kadang enggak boleh, perayaan maulid Nabi jadi bid'ah. Tawasul dengan Nabi enggak boleh. Ziarah kubur Nabi tidak boleh. Membaca syair untuk Nabi kultus dikit-dikit enggak boleh kalau sudah urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mintalah kita untuk bisa ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ziarah kubur? Jadi hadis la tushaddu rihalu enggak masuk di bab ini. Enggak masuk di dalam bab ziarah kubur itu. Tidak masalah cerita tentang masjid. Dijelaskan para ulama, jika ada orang bernadar untuk sholat di masjid, maka boleh dilakukan di mana saja kecuali nadarnya ke 3 masjid. Harus syaddur rihal, harus ngikat kendaraannya untuk pergi ke 3 masjid tersebut. Misalnya bapak ibu bernadar, aku bernadar kalau anakku nanti bagi sembuh, aku akan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Istiqlal Jakarta. Contohnya betul anaknya sembuh, nggak usah pergi ke Istiqlal, akan tapi cukup di masjid terdekat di rumah kita. Berbeda kalau kita bernadar di 3 masjid. Kalau anakku sembuh, aku akan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Harus syaddur rihal ke sana. Ini kisahnya begitu lah, kok dibawa ke kuburan ini bagaimana kisahnya? Aneh bener gitu. Dan begitu dipahamkan nggak bisa. Memang kalau memahamkan orang yang tidak mengerti sangat mudah. Tapi kalau memahamkan orang yang nggak mau paham, ya beda kisahnya. Baik ziarah kubur Nabi Muhammad adalah hakikat sunnah. Sampai derajat khianat orang yang anti ziarah kubur Nabi Muhammad, Imam Nawawi punya kitab yang menyebutkan tentang ziarah kubur Nabi Muhammad itu dipotong. Kitab Azkarnya Imam Nawawi itu dipotong. Jadi tentang kisah ziarah kubur itu dipotong oleh orang-orang yang berkhianat, khianat ilmiah namanya itu. Kemudian selanjutnya, ya Rabbi taghshana bi nurih, ya Allah liputi kami dengan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nur Nabi Muhammad? Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nur Nabi Muhammad maknanya ini harus dijelaskan. Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nur Muhammad apa? Jangan seperti nur Muhammad yang dipahami sebagian orang. Nur Muhammad adalah ini di dalam Al-Quran disebutkan. Falladzina amanu bihi. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu
wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Nah ini yang beriman kepada Allah, mengagungkan Allah, berjuang menolong perjuangan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, ma'azzaruhu itu mengagungkan Nabi Muhammad, wa nasaruhu membela Nabi Muhammad, wattaba'un nura mengikuti cahaya. Jadi syariat Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad. Maksudnya ya Allah liputkan kepada kami kepatuhan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau orang sudah hidupnya diliputi dengan syariat, apa yang terjadi? Indah di rumahnya dengan syariat, di kantornya dengan syariat, di mana-mana dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi nur di sini adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah nur adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi hifdzanak wa amanak. Ya Allah kami mohon penjagaan darimu ya Allah. Hifdzan itu adalah hifdz, penjagaan darimu ya Allah. Jaga dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan seterusnya ya Allah. Wa amanat kami mohon ya Allah ketentraman darimu, ketenangan darimu. Ini permohonan. Ya Rabbi waskinna jinanak ya Allah. Tempatkan kami di surgamu ya Allah. Surga ingin dimuliakan oleh Allah. Minta ya Allah muliakan kami di surgamu. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Allah jagalah kami, jauhkan kami daripada siksamu, hukumanmu ya Allah. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Allah kami mohon berikan kelak mati syahid ya Allah. Ya Rabbi khidna bis sa'adah. Ya Allah berikan kepada kami semua, liputi kami dengan kebahagiaan lihat di dunia dan di akhirat, masa kecil, dewasa, saat sendiri bersama-sama, di rumah dan di luar rumah. Liputi kami dengan kebahagiaan ya Allah. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Allah. Ya Allah aslih, benai, benarkan semua orang yang membenarkan orang lain. Beri kebaikan semua orang yang memberikan kebaikan orang lain. Muslih itu artinya juru damai. Jika ada juru damai, orang yang selalu membuat ketentraman, ya Allah berikan ketentraman. Orang yang membuat keindahan, beri keindahan ya Allah kepadanya. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, tolong hentikan kezalimannya ya Allah. Berdoa agar kita dijauhkan dari segala bentuk kezaliman, siksa yang menyakitkan untuk kita. Minta perlindungan dari Allah. Ajar ya Allah jauhkan kami dari bara bahaya. Dari bangsa manusia atau hewan. Dari manapun ya Allah kami ingin. Ini kulli mudhi itu semua. Insya Allah dengan begitu akan tidak berbahaya. Kalau ada kala kita injak pun langsung mati. Tidak sempat gigit, tidak sempat nyengat kita. Ada ini atau perlu kita minta perlindungan dari Allah Maha Pelindung. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Allah kami tutup salawatku yang panjang ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyaffa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Allah kami tutup di berkatnya ini, bertawassul dengan Nabi Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah nakhtim, akan kami tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menutup ini dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Allah salli alaihi wasallim, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu permasalahannya insyaallah ringkas saja seperti itu. Baik, berikutnya kita akan sedikit ya kalau begitu. Ini mestinya tidak tahu apakah harus mensyarai kitab itu harus membuat waktu yang khusus gitu ya. Karena kalau sudah nanti masuk babnya itu adalah kalimat-kalimatnya harus dicentrehkan panjang lebar karena indahnya itu jangan sampai tertinggal. Yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai indah. Jadi kalau kita potong nanti saja nggak apa-apa, sehari 2 baris nggak apa-apa. Satu pertemuan 2 baris sampai panjang nanti. Setiap hari kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja ke hikmahnya Ibn Atha'illah Sakandari. Kita sudah masuk ke al-hikmatut tasi'atu wasittuna ba'dal mi'ati. Kita sampai kepada hikmah yang ke-169 dan 170. Innama yudhakkaru man yajuzu 'alail ighfalu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Innama yudhakkaru man yajuzu 'alaihi al-ighfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmalu. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa. Yang perlu ditegur adalah yang suka lalai.
Ini maknanya ngelanjutkan dari apa yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, maka tidak kami perpanjang untuk hikmah ini, kita akan melompat hikmah selanjutnya. Innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ighfal. Yang boleh diingatkan itu adalah yang bisa lupa. Anda lupa maka kami ingatkan. Baik. Allah lupa atau tidak? Allah lupa atau tidak? Tidak akan lupa. Dan Allah tidak akan lalai dan teledor. Lalu apa maknanya kita mengingatkan, ya Allah, aku ini gak punya duit, ya Allah loh. Apakah karena Allah tidak tahu kan? Ini pendidikan selanjutnya dari Ibn Athaillah As-Sakandari agar kita semakin yakin bahwasanya di dalam berdoa itu bukan kita ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu, bukan mengingatkan Allah. Allah sudah tahu, Allah gak lalai, gak lupa apa yang ada padamu. Akan tapi ketahuilah bahwa permohonanmu kepada Allah itu adalah untuk engkau menampakkan sifatmu, sifat lemahmu, sifat fakirmu, sifat kehambaanmu. Bukan karena mengingatkan Allah. Bahkan kalau ada orang mengatakan aku mengingatkan Allah, paling kurang ajarnya manusia. Dan bisa dikatakan luar dari iman. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, bukan kita mengingatkan Allah, enggak. Akan tapi karena kita ingin nampakkan kita ini butuh kepada Allah, kita ini lemah, makanya butuh ngadu kepada Allah. Dan itulah hakikat diri kita. Dan kalau sudah orang mengetahui hakikat dirinya, dia pun akan tahu hakikat Allah. Kenal Allah yang sesungguhnya. Mengetahui dirinya akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Dirinya lemah. Baik ini. Jadi mukaddimahnya sudah panjang, hikmah-hikmah sebelumnya. Jangan sampai kita berdoa itu ya. Jadi bermacam model Ibn Athaillah untuk menghantarkan kita di saat berdoa itu agar benar. Mulai dari dikatakan oleh Ibn Athaillah, doa itu adalah tujuan bukan perantara. Ini adalah pernah dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian Ibn Athaillah As-Sakandari juga mengatakan bahwasanya kalau ada seorang hamba berdoa itu hanya untuk menampakkan dirinya itu sebagai seorang hamba. Kemudian diingatkan lagi bahwasanya jika engkau memohon kepada Allah itu hendaknya engkau memenuhi permintaan Allah, bukan karena engkau memenuhi permintaanmu. Nah ini kadang sering lupa. Permintaan Allah gimana? Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka berdoalah karena Allah menyuruh kita berdoa. Tapi kebanyakan dari kita baru mengadahkan tangan memohon kepada Allah karena tuntutan hawa nafsu kita, tuntutan keinginan kita. Jadi kita berdoa karena kita punya keinginan. Sementara yang diinginkan oleh Ibn Athaillah adalah lebih tinggi dari itu. Berdoalah karena engkau adalah seorang hamba yang lemah, yang diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan terakhir diingatkan lagi oleh Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa Allah tidak lupa, Allah tidak lalai. Allah tahu apa yang ada padamu. Jadi apa yang kau panjatkan kepada Allah, Allah tahu. Lalu apa arti dari panjatan kita? Artinya adalah agar engkau sadar bahwa engkau adalah hamba yang butuh kepada Allah. Engkau adalah hamba yang lemah. Baik, kemudian hikmah selanjutnya, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqah. Faqah itu adalah bentuk kekurangan, kefakiran, sakit. Kefakiran, sakit, itu adalah namanya faqah. Wurudul faqati a'yadul muridin. Faqah itu merasa butuh kepada Allah, merasa. Jadi ada disebutkan pada pertemuan yang lalu, hakikat seorang hamba adalah akan selalu butuh kepada Allah. Enggak ada yang kaya sesungguhnya. Sebab kalaupun Allah memberikan harta seorang hamba, ketahuilah tanda bahwasanya dia itu sebetulnya nggak punya kekayaan. Akhirnya nggak bisa. Kalau milikku itu artinya aku bisa berbuat semauku. Memang seorang hamba itu bisa kalau memang seorang kaya karena dengan kekuatan, karena dia yang bisa mengayakan dirinya, dia tidak akan khawatir akan hilangnya harta itu. Jadi kalau ada seorang hamba diberi oleh Allah kekuatan, Allah yang kasih. Kalau Allah berikan kepada seorang kekayaan, Allah yang kasih. Kesadaran ini yang harus hadir. Jangan sampai kita lengah. Orang yang paling kaya pun bingung, dia masih mengembangkan bisnis, duit yang dijaga. Kenapa harus jaga? Karena tahu bahasanya apa? Itu bukan miliknya. Kalau dia miliknya tuh, kalau betul-betul orang memiliki itu gimana sih? Kalau seseorang memiliki, ya milikku. Allah memiliki dunia seisinya, akan Allah lakukan semua sesuka Allah.
Jadi buktinya orang menjaga hartanya, berbisnis, usaha, setiap hari mengembangkan dan seterusnya. Kenapa harus mencari? Karena memang bukan miliknya. Jadi kesadaran seorang hamba bahwasanya dirinya fakir itu harus selalu ada. Yang sehat, yang sehat pun sadar bahwasanya kesehatanku ini dari Allah. Bukan semata-mata karena aku bisa membuat diriku sehat. Nah, aslinya seperti itu. Kemudian kadang seorang itu lupa dengan kelemahannya itu. Sehingga kalau orang sadar tentang kelemahannya, maka karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak akan menjadikan dia buta akan kebesaran Allah. Yang dikhawatirkan adalah orang yang tidak sadar kelemahannya, kemudian diberi oleh Allah karunia, muncul sifat sombong. Ujub. Lihat. Dengan hartanya enggak sujud, jadilah Qarun yang ditelan bumi. Jadilah Fir'aun mengaku Tuhan. Karena diberi oleh Allah kelebihan, tidak sadar hakikat dirinya yang maha lemah, yang sangat lemah. Maka ini yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Bahaya sekali kalau orang tidak menyadari tentang dirinya. Kapan bahayanya? Di saat oleh Allah diberi segala sesuatu, kenikmatan misalnya, dia akan lupa, dipikir itu dari diriku. Maka muncullah orang kaya yang kikir, penguasa yang semenang-menang, sewenang-wenang, semena-mena, adigang, adigung, semuanya sendiri pokoknya lah. Dia nggak sadar bahasanya bisa saja turun di demo misalnya. Ayo. Masuk penjara kadang-kadang, kan begitu ya. Waktu naik di atas tuh lupa bahasanya dari Allah, dia lemah, seolah dia kuasa. Tapi kalau seorang hamba selalu sadar bahwasanya dirinya dalam keadaan lemah kapanpun, biarpun diberi oleh Allah dengan segala bentuk kekuatan, kami ketahuilah dia sadar dirinya adalah lemah. Cuman untuk sampai kesadaran lemah ini kadang-kadang perlu waktu. Nah, waktu untuk sadar akan dirinya lemah itu namanya perjalanan menuju Allah. Murid. Jadi kita itu semuanya ini menuju kepada Allah, muridin. Menuju kepada Allah agar kita sadar diri kita hamba, Allah Tuhan yang berhak kita sembah, wajib kita mengabdi kepadanya. Maka ini muridin. Dan kita ini murid. Murid ini orang yang menuju kepada Allah. Belajar menjadi hamba. Kita sudah jadi hamba sih. Belajar nyadari kalau diri kita itu hamba. Itu hakikat ilmu tasawuf. Hakikat ibadah itu menghambakan diri kepada Allah. Maka kalau menghambakan diri kepada Allah tidak merasakan dirinya hamba, itu tidak diterima oleh Allah. Jadi harus dirinya hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk merasakan diri sebagai hamba. Enggak pantas sombong di depan Allah. Nah ini. Maka kita saat ini menjadi murid. Orang yang menuju kepada Allah. Agar sadar dirinya hamba. Jadi memang ada dua kesadaran. Posisi yang berbeda. Posisi sebagai zat yang maha disembah adalah Allah. Satu adalah hamba yang menyembah, yang mengabdi. Maka bisa kita kurang sadar diri kita itu hamba, maka akan kurang pengabdian kita kepada Allah. Itu otomatis. Tapi di saat seorang hamba semakin sadar dirinya itu hamba, maka akan semakin meningkat pengabdiannya kepada Allah. Maka proses diri kita untuk sadar menjadi hamba, itu namanya kita itu murid. Kita itu belajar untuk nyadari diri kita itu muridin. Bahasa Arab masuk bahasa Indonesia, murid di kelasnya. Murid itu dari bahasa Arab. Dulu dalam dunia tasawuf, murid itu adalah orang menuju jalan Allah. Para murid namanya muridin. Lah orang di saat menuju jalan Allah, kalau kita gambarkan kita ingin menuju sebuah tujuan. Tujuanmu itu apa? Belajar membersihkan hati agar aku sadar kalau aku itu hamba. Baik, jadi untuk merasakan dirinya hamba itu perjalanan. Kita ingin sampai kepada tempat saya sadar diriku hamba. Coba. Padahal dirinya itu sudah tahu hamba. Dirinya itu hamba, tapi belum sadar. Maka untuk sadar ini saya perlu waktu. Makanya belajar menuntut ilmu, baca zikir dan sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba ada kendaraan yang nyamber bawa kita, aku antarkan cepat ke tempatmu.
Enak atau tidak? Enak kita menuju satu tempat, kita masih merangkak, satunya ada yang membawa kita agar lebih cepat sampai kepada tujuan tersebut. Maka kalau kita sadar diri kita orang yang menuju tujuan tersebut, lah kok dibarengin sama seseorang, tentu kita akan mengucapkan terima kasih. Kecuali orang yang nggak sadar tujuannya itu. Nah, inilah hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Untuk menyadari diri hamba itu ternyata repot. Repot nggak ketemu, baru kalau dikasih, sakit. Wah, Allah, hamba ya Allah. Nah, jadi ternyata rasa sakit, kefakiran itu adalah jalan pintas tol. Kalau orang paham, sadari atau tidak, biarpun di sisi lain kita tetap ingin kembali menjadi kaya, misalnya yang fakir. Tapi sebetulnya di saat orang pernah kaya lalu jatuh fakir menangis di masjid itu, sebetulnya itu kenikmatan yang luar biasa. Cuma di sisi lain dia pikir anak, kemajuan ini, maka pengen balik lagi kaya. Tapi sebetulnya di saat ia itu merasakan kefakiran, berapa banyak zikir yang ia baca, kedekatan kepada ulama dan seterusnya. Maka ketahuilah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Kalau engkau merasa jadi murid, lalu tiba-tiba ada faqah itu kekurangan, sakit yang menimpamu, kekurangan apapun ujian, maka ketahuilah itu akan menjadi hari raya untukmu. Kenapa dikatakan hari raya ayat? Karena apa? Akan lebih cepat sadar kalau aku hamba Allah. Akhirnya dia akan cepat sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Kenapa murid? Murid itu orang yang menuju, bukan para arifin. Kalau arifin itu para kekasih Allah. Makanya Ibn Athaillah Sakandari mengkhususkan murid. Murid itu orang-orang yang belajar kenal dirinya dan belajar kenal Allah. Maka di saat adanya penyakit, adanya kekurangan, dia kembali kepada Allah. Dan Imam Ibn Athaillah Sakandari tidak berbicara tentang arifin, para waliullah, para kekasih Allah. Kalau arifin, para wali, para kekasih Allah, pangkatnya berbeda. Karena apa? Kesadaran dirinya hamba dirasakan setiap saat dan tidak pernah berubah. Sehingga di saat diberi kekayaan tetap begitu, di saat diberi sakit tetap begitu. Makanya dibahas ini bukan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini kelas-kelas orang yang menuju kepada Allah, ini yang berjalan, ini yang masih melangkah, ini memulai ini. Tapi kalau para arifin, lihat, dia punya kekayaan tidak akan berubah. Sujudnya masih banyak, tetap banyak, malah lebih banyak. Kalau di saat mendapatkan musibah tetap. Jadi baginya harta, pergi datangnya kekayaan, tidak akan berubah halnya keadaan para kekasih Allah. Tapi ini murid. Semuanya harus merasakan dirinya murid. Ya gitu. Murid itu adalah orang yang masih belajar kayak kita ini. Menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata faqah itu, penyakit yang ditimpakan oleh Allah, musibah yang diberikan Allah kepada kita, itu ternyata malah itu akan mempercepat kita sampai kepada kesadaran kalau kita itu adalah hamba Allah. Dan jika seorang hamba sudah sadar dirinya hamba, itu hakikat dia mencapai puncak kemuliaan. Puncak kemuliaan seorang hamba adalah di saat dia merasakan dirinya hamba di dalam keadaan apapun. Begitu sebaliknya, biarpun lagi sholat sujud, tapi ternyata dia sombong dengan sujudnya, akan hina di hadapan Allah. Sujud, lalu berkata, nggak ada orang yang khusyuk seperti saya ini. Loh, sujud gak ngomong gitu. Nah, ternyata biarpun katanya sujud, ternyata dia adalah sombong dan tidak diterima oleh Allah. Tapi biarpun kita tidak dalam keadaan sujud, tapi merasakan kita adalah hamba Allah, maka itu hakikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Nah, semoga dan setelah itu apa? Ya kita perlu raba-raba. Di saat musibah ditimpakan Allah kepada kita semakin dekat atau tidak, kan gitu. Kalau nggak semakin dekat, nggak sadar kepada Allah, berarti masuk murid saja enggak. Murid saja enggak. Terus jadi bab apa ini judulnya? Judul adalah man a'rad, orang yang berpaling dari Allah. Itu orang nggak mau Allah sudah. Jadi kalau tidak merasa, makanya subhanallah, musibah yang ditimpakan oleh Allah itu telah mengundang berapa banyak hati menjadi hidup. Yang dulu berkembang dalam kemaksiatan menjadi beria, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada informasi, siaga satu. Allah. Masa harus pakai siaga-siaga terus untuk menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ketahuilah bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba yang rindu kepada Allah akan menjadikan dia itu semakin dekat kepada Allah. Bahkan dianggap sebagai hari raya. Maksudnya bagi mereka adalah suatu karunia karena mempercepat dia kena dekat kepada Allah. Tapi bukan berarti seorang hamba minta bencana. Oh tidak. Kalau ada orang minta bencana, belum tentu. Engkau kau sekuat dengan bencana. Artinya di saat ditimpakan oleh Allah kepada kita sesuatu kekurangan, sakit, fakir, dan sebagainya, yuk kita jadikan ini adalah kendaraan tercepat untuk kita nyadari kalau diri kita adalah hamba Allah, sehingga ngadunya sesungguhnya Allah, 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 minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran yang sesungguhnya kalau kita adalah hamba Allah, sehingga kita akan menjadi hamba yang patuh dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhzulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. واغفرنا ولا تغفر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. جنبنا يا ربنا الفاحش ما ظهر منها وبطن. اللهم يا الله، يا الله yang menyaksikan kami saat ini, Engkau tahu hati kami ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh kerinduan kepadamu, penuh kecintaan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hati kami penuh dengan kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Penuhi hati kami dengan keimanan dan ketakwaan. Ya Allah, Engkau lah yang menguasai hati kami. Ya Allah, majlis mulia ini Allah, majlis kekasihmu Nabi Muhammad ini Allah, jadikan semua yang ada di tempat ini adalah benar-benar orang yang Engkau pilih ya Allah, yang Engkau pilih di dunia dan Engkau pilih di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan Kau pilih kelak di surga ya Allah, di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini, kami mohon bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Engkau maha tahu hati kami. Sesaat ada dengki bersarang di hati kami, sesaat ada dendam ada di hati kami, sesaat ada kesombongan, dan sesaat ada riak ya Allah. Itu semua adalah perusak amal baik yang kami lakukan. Maka kami mohon, karena kami ingin selamat di dunia ini dan di akhirat nanti, maka kami mohon bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakit hati tersebut ya Allah. Dan kami mohon, jika kami pernah mendengki kepada seseorang, kami mohon bersihkan hati kami dan berikan kepada orang tersebut tambahan nikmat-nikmat, dan jauhkan kami dari mendengki. Dan kami mohon, siapapun yang mendengki kami, siapapun yang mencaci kami, siapapun yang berbuat dolim kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Jangan sampai ada orang yang Kau siksa, Kau hukum gara-gara mendengki kami dan berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya. Dan fahamkan kepada mereka semua hakikat keindahan, dan fahamkan kepada mereka semua ya Allah hakikat kerinduan. Fahamkan kepada mereka ya Allah hakikat kemesraan. Fahamkan kepada mereka hakikat kebahagiaan ya Allah, agar mereka bisa benar-benar mencari kebahagiaan, kemesraan dan keindahan tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidup dalam rumah tangga kami, jadikan hidup kami indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di akhirat ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Bantulah kami untuk membimbing mereka ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dosa ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Dan siapapun dari kami yang pernah berdosa, ampuni kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang ya Allah di antara yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di
dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga di akhirat tidak kau siksa. Dan kami mohon jaga lidah kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan lidah kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan lidah kami dari menggunjing siapapun ya Allah. Kami mohon bersihkan lidah kami dari menggunjing dan hati kami dari mendengki dan membenci. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan, yang sudah kau lapangkan berikan kemudahan mereka untuk berbuat baik di jalan yang kau ridai ya Allah. Ya Allah, yang punya jabatan menjadikan jabat mereka yang menyelamatkan mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan siapapun dari hamba-Mu yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan dan mendengar acara ini, jika ada di antara mereka yang masih bekerja di tempat yang haram, yang masih bekerja di tempat yang haram, Kau Maha tahu ya Allah. Kami mohon entaskan mereka dari kubang kehinaan itu ya Allah. Gantilah dengan pekerjaan yang halal, yang lebih banyak dan lebih berkah. Dan sungguh bagimu sangat mudah, wahai Dat yang Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah. Yang belum menikah wujudkan, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang soleh salehah yang akan dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dan umur orang tua kami dan guru-guru kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Panjang umur dalam taat serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, saat itu ya Allah, kami ingin saat itu kami mempunyai iman, kerinduan dan cinta kepada-Mu ya Allah. Kami ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Maka kami mohon ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.